Selamat sore Bapak Ibu, mari kita menyampaikan doa malaikat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Maria diberi kabar oleh malaikat Tuhan, maka ia mengandung dari Roh Kudus. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Aku ini hamba Tuhan, terjadilah padaku menurut perkataan. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Sabda sudah menjadi daging dan tinggal di antara kita. Salam Maria, penuh rahmat, Tuhan sertamu. Terpujilah engkau di antara wanita, dan terpujilah buah tubuhmu Yesus. Santa Maria Bunda Allah, doakanlah kami yang berdosa ini sekarang dan waktu kami mati. Amin. Doakanlah kami, ya Santa Bunda Allah, supaya kami dapat menikmati janji Kristus. Marilah berdoa. Ya Allah, karena kabar malaikat, kami mengetahui bahwa Yesus Kristus Putramu menjadi manusia. Kami mohon, curahkanlah rahmat-Mu ke dalam hati kami, supaya berkat sengsara dan salibnya, kami dibawa kepada kebangkitan yang mulia oleh Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Kita nyanyikan lagu pembukaan Mada Bakti nomor 499.
nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Semoga rahmat Tuhan kita Yesus Kristus, cinta kasih Allah, dan persekutuan Roh Kudus bersamamu. Suster, Bapak, Ibu, Saudara, Saudari, dan adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selamat sore. Pada hari ini kita bersama berkumpul di rumah Tuhan yang kudus ini, ingin mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Terlebih pada Jumat pertama ini, Yesus sendiri menjanjikan kasih-Nya, belas kasih-Nya, serta pengampunannya yang luar biasa kepada siapapun yang ikut serta mempersembahkan diri kepada hati kudus Yesus. Dari hatinya kita ingin menimba kekuatan yang menyegarkan seluruh hidup kita. Sadar bahwa kita adalah orang yang lemah, orang yang mudah jatuh ke dalam dosa. Tentu saja kita sungguh tergantung pada belas kasih dan rahmat Allah itu sendiri. Oleh karena itu mari kita hening sejenak, kita persiapkan batin kita. Kita sesali segala dosa dan kelemahan kita, dan dengan rendah hati memohon pengampunan dan belas kasih dari Allah. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Tuhan, kasihanilah kami. Kristus, kasihanilah kami. Tuhan, kasihanilah kami. Marilah kita berdoa. Allah Bapa penyelenggara kehidupan, hidup dan mati kami berada di tangan-Mu. Kami mohon kepadamu agar kami memasuki perayaan suci ini dengan hati penuh kepasrahan, sehingga kami memahami apa yang Kau kehendaki. Dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu Tuhan kami, yang bersama dengan Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Aku akan mengirimkan kelaparan, bukan kelaparan akan makanan, melainkan kelaparan akan sabda Tuhan. Pembacaan dari Nubuat Amos. Dengarkanlah ini, kalian yang menginjak-injak orang miskin dan yang membinasakan orang sengsara di negeri ini. Kalian yang berpikir, kapan pesta bulan baru berlalu, supaya kita boleh menjual gandum? Kapan hari Sabat berlalu, supaya kita boleh berdagang terigu? Kita akan memperkecil takaran, menaikkan harga, dan menipu dengan neraca palsu. Kita akan membeli orang papa dengan uang dan membeli orang miskin karena sepasang kasut. Kita akan menjual terigu tua. Pada hari itu akan terjadi. Demikianlah sabda Tuhan Allah. Aku akan membuat matahari terbenam di siang hari
dan membuat bumi gelap pada hari cerah. Aku akan mengubah perayaan-perayaanmu menjadi perkabungan, dan segala nyanyianmu menjadi ratapan. Aku akan mengenakan kain kabung pada setiap pinggang dan menjadikan gundul setiap kepala. Kalian akan berkabung seperti atas kematian anak tunggal, sehingga akhirnya menjadi seperti hari yang pahit pedih. Sesungguhnya waktu akan datang, demikianlah sabda Tuhan, aku akan mengirimkan kelaparan ke negeri ini, bukan kelaparan akan makanan, dan bukan kehausan akan air, melainkan kelaparan akan mendengar sabda Tuhan. Mereka akan mengembara dari laut ke laut dan menjelajah dari utara ke timur untuk mencari sabda Tuhan, tetapi tidak akan menemukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur pada Mazmur tanggapan. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Berbahagialah orang yang hidupnya tidak bercelah, yang hidup menurut sabda Tuhan. Dengan segenap hati aku mencari Engkau. Jangan biarkan aku menyimpang dari perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Hancurlah jiwaku karena rindu kepada hukum-hukum-Mu setiap waktu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Aku telah memilih jalan kebenaran dan mendapatkan hukum-hukum-Mu di hadapanku. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Sesungguhnya aku rindu akan titah-titah-Mu. Hidupkanlah aku dengan keadilan-Mu. Refren, manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Mulutku kungangakan dan mengap-mengap, sebab aku mendambakan perintah-perintah-Mu. Manusia hidup bukan hanya dari roti, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Haleluya, 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 haleluya. Datanglah padaku, kalian yang letih dan berbeban berat,
maka aku akan membuat kalian lega. Haleluya, 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 haleluya. Tuhan bersamamu. Dan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu hari Yesus melihat seorang yang bernama Matius duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Matius segera berdiri dan mengikuti Yesus. Kemudian ketika Yesus makan di rumah Matius, datanglah banyak pemungut cukai dan orang berdosa makan bersama-sama dengan dia dan murid-muridnya. Melihat itu, orang-orang Farisi berkata kepada murid-murid Yesus, "Mengapa gurumu makan bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Yesus mendengarnya dan berkata, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, melainkan orang sakit. Maka pelajarilah arti sabda ini, aku menginginkan belas kasihan, bukan persembahan. Aku datang bukannya untuk memanggil orang benar, melainkan orang berdosa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara-saudariku yang terkasih, seringkali kita berpikir bahwa yang layak untuk menjadi murid Kristus adalah orang yang lurus-lurus saja, yang baik-baik saja, yang tanpa cacat celah. Tetapi Yesus datang justru menunjukkan sesuatu di luar perkiraan manusia. Yesus memanggil orang-orang yang seringkali dipandang sebelah mata atau bahkan tidak diperhitungkan oleh dunia. Yesus ingin menekankan bukan soal masa lalu, tetapi keinginan untuk menjawab panggilan Tuhan dan keseriusan untuk terus berjuang seperti yang Yesus inginkan. Yesus mengatakan, "Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, karena orang benar tidak perlu dipanggil. Dengan sendirinya dia tahu apa yang harus dia perbuat." Tetapi justru Yesus datang mengunjungi secara pribadi orang-orang yang selama ini jauh dari Tuhan, yang membutuhkan kasih karunia Allah. Maka saudara-saudariku, panggilan kita juga sama. Kita bukanlah orang yang 100% bersih. Kita bukan orang yang 100% lurus. Kita acap kali jatuh ke dalam dosa. Maka bukalah hati kita, bukalah pikiran kita, dan biarlah uluran tangan Tuhan menyambut kita, mengundang kita untuk kembali kepadanya. Tuhan ingin supaya kita hidup seperti yang Tuhan lakukan, supaya semakin banyak orang mengalami kebaikan
Allah sendiri. Terpujilah Allah kini dan sepanjang masa. Berdoalah saudara-saudariku supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa pencipta semesta, sucikanlah persembahan roti dan anggur, hasil karya dan usaha kami ini, agar menjadi sumber kekuatan kami, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu Tuhan, Bapa yang kudus, Allah yang Maha Kuasa dan kekal, dengan pengantaran Kristus Tuhan kami. Dengan kasih-Nya yang tak terhingga, Dia yang ditinggikan di salib telah menyerahkan dirinya sendiri bagi kami dan telah menumpahkan darah dan air dari lambungnya yang ditikam. Dari sana memancarlah sakramen-sakramen gereja. Semoga semua orang yang ditarik kepada hati yang terbuka dari penyelamat terus-menerus minum dari sumber-sumber keselamatan dalam sukacita. Dari sebab itu, bersama para kudus dan semua malaikat, kami turut memuji Dikau dengan tak henti-hentinya bernyanyi. Kudus, kudus, kuduslah Tuhan, Allah segala kuasa. Surga dan bumi penuh kemuliaan-Mu. Terpujilah Engkau di surga, diberkatilah ya
Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami, Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua. Inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala. Sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua. Inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Marilah mewartakan misteri iman kita. Setiap kali kami makan roti ini dan minum dari piala ini, wafat-Mu Tuhan kami wartakan hingga Engkau datang. Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Fransiskus dan Uskup kami Yohanes, Uskup Emeritus Aloysius, serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu. Terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria, Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa dan bernyanyi. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di
Tuhan kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat. Sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul-Mu, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu. Engkau yang hidup dan beraja sepanjang segala masa. Semoga damai Tuhan selalu bersamamu. Damai Kristus. Anak domba Allah, anak domba Allah, anak domba Allah. Lihatlah anak domba Allah, lihatlah Dia yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah saudara-saudari yang diundang ke dalam perjamuan anak domba. Yesus
Allah Bapa Maha Baik, Engkau telah memuaskan kami dengan kehadiran Yesus Kristus dalam sakramen ini. Semoga kami dikuatkan olehnya untuk mencapai hidup kekal, sebab Dialah Tuhan pengantara kami. Kita buka halaman 50. Terpujilah Engkau ya Yesus yang terluka lambungmu. Salam ya Tuhan Yesus yang hadir dalam Ekaristi Maha Kudus. Salam ya Tuhan Yesus Kristus yang hadir dalam perayaan Ekaristi Kudus. Salam ya tubuh Kristus yang diserahkan bagi kami sebagai korban. Salam ya darah Kristus yang ditumpahkan untuk keselamatan kami. Bersama seluruh malaikat dan semua orang kudus, mari menimba air kehidupan. Dari sumber-sumber keselamatan, marilah berdoa. Allah yang penuh belas kasih, dalam hati putramu yang dilukai dosa-dosa kami, Engkau menganugerahi kami hati cinta hatimu yang tak terhingga. Perkenankanlah kami menyampaikan sembah bakti kami kepadanya dan mengamalkan tobat kami dalam langkah laku yang pantas. Demi Kristus Tuhan kami. Di hadapan sakramen Maha Kudus, mari kita pasrahkan seluruh hidup kita, seluruh kegembiraan, sukacita, syukur,
dan juga kesedihan-kesedihan, beban-beban hidup, kekecewaan, kemarahan. Biarlah oleh karena belas kasih hati kudus Yesus, kita mengalami kedamaian yang sejati. Mari kita dengarkan firman Tuhan dari Injil suci menurut Yohanes. Prajurit-prajurit lalu mematahkan kaki orang yang pertama dan kaki orang yang lain yang disalibkan bersama-sama dengan Yesus. Tetapi ketika mereka sampai kepada Yesus dan melihat bahwa ia telah mati, mereka tidak mematahkan kakinya, tetapi seorang dari antara prajurit itu menikam lambungnya dengan tombak, dan segera mengalir keluar darah dan air. Dan orang yang melihat hal itu sendiri yang memberikan kesaksian ini, dan kesaksiannya benar, dan ia tahu bahwa ia mengatakan kebenaran, supaya kamu juga percaya. Sebab hal itu terjadi supaya genaplah yang tertulis dalam kitab suci, tidak ada tulangnya yang akan dipatahkan. Dan ada pula nas yang mengatakan mereka akan memandang kepada Dia yang telah mereka tikam. Demikianlah Injil Tuhan. Saudara-saudariku terkasih, penderitaan Kristus adalah wujud nyata cintanya yang begitu mendalam kepada kita manusia. Manusia yang sungguh dicintainya sejak semula. Manusia yang diciptakan menurut rencana dan gambar Allah sendiri. Tetapi manusia justru seringkali menjauh dari Tuhan. Manusia seringkali lari dari pelukan Allah yang hangat. Manusia jatuh ke dalam dosa. Dan Allah senantiasa ingin setiap orang selamat, dan salib lambang cinta Allah yang penuh. Dari lambung Kristus yang tertikam mengalir air dan darah, pertanda bagaimana rahmat dicurahkan, kehidupan dianugerahkan kepada kita manusia. Lambung yang tertikam mengalirkan air dan darah sebagai tanda mengalirnya rahmat di dalam sakramen-sakramen gereja. Barang siapa tinggal bersama Allah, menerima sakramen-sakramennya, Allah menjanjikan keselamatan. Maka saudara-saudariku, di hadapan sakramen Maha Kudus ini, Allah yang bertahta di dalam kemuliaannya hadir menemani perjuangan hidup kita, menemani pergulatan kita. Allah menderita seperti kita juga menderita. Bentuk cinta Allah yang luar biasa. Maka saudara-saudariku, inilah panggilan kita
dipanggil untuk meninggalkan kemanusiaan kita yang penuh dosa, melepaskan masa lalu di mana kita terkungkung oleh dosa-dosa yang menyesatkan, dan Allah mengundang kita, memanggil kita untuk hidup dalam kebahagiaan. Betapa beruntungnya kita, betapa berharganya kita. Maka di hadapan sakramen Maha Kudus, kita doakan bersama doa lambung yang tertikam. Tuhan Yesus Kristus, dalam sakramen Ekaristi, Engkau menyingkapkan rahasia cinta Allah Bapa kepada kami. Di dalamnya, Engkau pun menunjukkan betapa besar cinta hati-Mu kepada Bapa dan kepada kami. Engkau kini hadir dan membuka kekayaan hati-Mu, agar kami tidak hanya mengagumi besarnya kasih-Mu itu, tetapi agar kami pun juga belajar daripada-Mu dan hidup sebagaimana Engkau hidup dan berkarya. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Tuhan Yesus, Engkau lemah lembut dan rendah hati, jadikanlah hati kami seperti hati-Mu. Saudara-saudariku terkasih, mari kita hening sejenak. Kita sampaikan doa-doa permohonan kita di dalam hati kita masing-masing. Kita lambungkan di dalam hati kita pujian, syukur, permohonan, dan harapan kita. Kita satukan doa-doa kita dengan doa yang diajarkan oleh Yesus sendiri. Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu, datanglah kerajaan, jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini, dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam pencobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat. Tantum ergo sacramentum venere murgermui et
Engkau telah memberi kami roti surgawi. Marilah berdoa. Tuhan Yesus Kristus, dalam perayaan Ekaristi kami mengenangkan sengsara wafat dan kebangkitan-Mu. Semoga ibadat pujian sakramen Maha Kudus ini semakin membuat kami sadar akan besarnya cinta-Mu, sehingga kami boleh mengalami keselamatan dan damai-Mu di bumi dan menikmati kebahagiaan abadi di surga. Sebab Engkaulah Tuhan dan pengantara kami. Terpujilah Allah Bapa kita. Terpujilah Putra Sang Sabda yang menjadi manusia demi keselamatan kita. Terpujilah hatinya yang kudus dan yang secara kekal dipersembahkan kepada Bapa. Terpujilah Roh Kudus yang adalah Tuhan dan pemberi kehidupan. Terpujilah Perawan Maria, Bunda Allah dan Bunda kita. Terpujilah gereja, mempelai anak domba dan sakramen keselamatan. Terpujilah Tritunggal Kudus dan tak terpisahkan, Allah kita satu-satunya. Amin. Amin. Saudara-saudariku terkasih, dengan ini perayaan Ekaristi dan adorasi sudah selesai.